Sebuah perusahaan multinasional dengan usia 90 tahun dapatkah bertahan menghadapi disrupsi dari merek digital yang baru berdiri? Berikut adalah hasil analisis saya dalam 4 bab kajian. Selamat pagi, perkenalkan saya Betara Ahmad Alfaris, nomor induk mahasiswa 23221007. Bab pertama membahas mengenai manajemen inovasi global. Unilever menerapkan model hub and spoke. Pusat riset dan pengembangan atau R&D global berada di Inggris, India, dan Tiongkok sebagai hubnya. Sementara itu, R&D lokal di daerah Cikarang dan Rungkut berfungsi sebagai spoke-nya. Tentunya, peran R&D lokal adalah melakukan adaptasi produk agar sesuai dengan preferensi konsumen Indonesia. Contohnya seperti halnya inovasi dari Royco Rasa Ayam Kampung. Inovasi ini merupakan gagasan dari tim R&D Indonesia, tepatnya di daerah Rungkut. Dan demikian pula ada dengan Sunslick Hijab Richard yang dikembangkan berdasarkan riset pasar domestik. Dan untuk efisiensi transfer pengetahuan, Unilever menggunakan platform Connect dan Develop. Inovasi yang ditemukan di situ di satu negara dapat segera diadopsi oleh negara lain. Sebagai contoh, formulasi dari India digunakan untuk mengembangkan formulasi yang ada di Indonesia. Namun, tantangannya adalah aspek regulasi dan budaya. Sebagai ilustrasi, merek Fair & Lovely pernah menuai kontroversi. Di Indonesia, BPOM juga mengatur klaim produk dari yang awalnya membunuh kuman menjadi membantu melindungi. Oleh karena itu, Unilever Indonesia berperan sebagai penghubung antara strategi global dengan strategi yang ada di Indonesia. Dan bab yang kedua akan mengkaji mengenai dinamika industri dengan menggunakan kerangka kurva S. Produk inti seperti sabun Lifebuoy batangan telah berada pada tahap maturity atau kedewasaan selama lebih dari 35 tahun. Karakteristik tahap ini adalah pertumbuhan pasar yang melambat. Unilever sebagai incumbent atau petahana kini menghadapi ancaman dari para disruptor. Merek-merek lokal seperti Something, Avoskin memanfaatkan platform TikTok Shop untuk menjangkau segmen generasi Z dengan biaya pemasaran yang lebih efisien. Strategi respon Unilever dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama adalah strategi akuisisi, yaitu mengakuisisi merek lokal untuk menjangkau segmen baru. Dan yang kedua adalah Unilever Foundry sebagai program inkubasi inovasi internal dari PT Unilever. Dan yang ketiga adalah inovasi nilai, yaitu melalui peluncuran stasiun isi ulang atau refill station. Strategi ini menawarkan harga yang lebih kompetitif sekaligus ramah lingkungan sehingga dapat bersaing tanpa adanya perang harga. Dan di bab yang ketiga yaitu membahas mengenai transformasi digital. Implementasinya tidak hanya pada sisi pemasarannya, akan tetapi juga dari sisi operasionalnya. Teknologi utama yang digunakan adalah artificial intelligence, digunakan untuk peramalan permintaan. Sistem ini mampu memprediksi volume penjualan Royco pada Ramadan di wilayah Blitar misalnya, sehingga perencanaan produksi menjadi lebih akurat tanpa adanya kelebihan barang yang berlebihan. Dan yang kedua, di sisi manufaktur, pabrik Cikarang menerapkan program yang mana untuk memprediksi adanya maintenance, yaitu predictive maintenance. Sistem ini memberikan peringatan dini jika terjadi potensi kerusakan mesin sehingga mengurangi waktu henti produksi hingga 30%. Dan tantangan utama dari transformasi ini adalah resistensi dari karyawan. Tenaga penjual menganggap proses digitalisasi merepotkan dan operator khawatir tergantikan oleh adanya otomatisasi. Unilever sendiri mengatasinya dengan adanya model perubahan quarter. Perusahaan memberikan pelatihan ulang atau reskilling. Operator dilatih menjadi teknisi digital dengan jenjang karir dan kompensasi yang lebih baik.
Dengan adanya ini, tenaga penjual yang memenuhi target akurasi tentunya akan mendapatkan insentif yang lebih besar. Dengan demikian, resistensi dapat sangat diminimalkan. Dan di bab keempat ini berfokus pada tanggung jawab, lingkungan sosial, dan tata kelola atau ESG. PT Unilever telah menjalankan Green Innovation. 8 pabrik di Indonesia telah mencapai Zero Waste to Landfill sejak tahun 2016. Selain itu, kemasan produk atau CIF-nya telah menggunakan 100% plastik daur ulang. Akan tetapi, permasalahan utama yang belum terselesaikan adalah limbah saset. Dan data ini menunjukkan 52% dari total limbah plastik Unilever berasal dari kemasan saset produk. Utamanya adalah seperti produk Royco dan produk Sunsilk. Program isi ulang belum menjangkau seluruh wilayah, termasuknya di daerah pelosok yang ada di Blitar. Demikian tadi, itulah analisis saya mengenai PT Unilever. Semoga dengan adanya analisis ini bisa mengembangkan lebih baik lagi pada PT Unilever Indonesia. Demikian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Batar Ahmad Faris, pamit undur diri.